Salam sejahtera Bapak Ibu, seluruh hamba Tuhan, seluruh aktivis umat Kristen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dengan tema Allah Esa. Dan tema ini sudah kami siapkan lebih dari 20 judul untuk mengupas Allah Esa ini supaya pemahaman Bapak Ibu tentang Allah Esa itu menjadi semakin jelas, semakin kompleks. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Ada Kuasa Dalam Namamu. Karena hari ini kita akan belajar sesi yang ke-18 dengan judul Siapakah nama Allah itu sesungguhnya. Mari sebelum kita dengarkan pengacara ini, kita dengarkan pujian ini. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapa.
Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan sebuah lagu yang begitu menginspirasi, melukiskan tentang kuasa nama Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan, Engkau tetap menyertai kami, memimpin kami, membimbing kami, agar kami belajar dengan benar oleh kuasa dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Hari ini kami kembali melanjutkan pelajaran tema Allah Esa dengan judul Siapakah nama Allah itu sesungguhnya? Pemahaman tentang nama Allah akan sangat menuntun kami, membimbing kami memahami Allah itu sesungguhnya. Karena jika kami mengenal Allah tanpa mengenal nama, sesungguhnya kami belum benar-benar mengenal Allah. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat menyelami dengan baik. Siapakah nama Allah yang harus kami agungkan? Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Seperti yang saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa mengenal pribadi Allah yang Maha Esa ini adalah sebuah grand tema. Sebuah tema besar karena memang tidak mudah untuk memahami Allah itu dengan 1-2 sesi saja. Makanya Tuhan memberikan kesempatan kepada hamba yang kecil ini untuk menyingkapkan banyak rahasia, banyak kebenaran-kebenaran melalui 20 judul lebih. Kita perhatikan inilah judul-judul yang sudah saya kupas. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti judul 1 sampai judul 10 bisa melihat kembali di link YouTube kami Bible Teaching Ministry. Nah setelah itu tinggal lanjutkan di judul yang ke-11, 12 sampai 20. Yang akan kita kupas hari ini adalah sesi yang ke-18 dengan judul Siapakah nama Allah Bapa yang sesungguhnya. Nah setelah judul 20 selesai, masih ada judul lain yang menanti. Yesus adalah Allah yang benar yang layak sembah. Menyembah dalam roh dan kebenaran, aktif di luar kebenaran adalah kesia-siaan. Ada kemungkinan akan berlanjut 25 sampai 30, saya tidak tahu. Sepanjang Tuhan membukakan pikiran, membukakan inspirasi, maka kita akan tetap belajar dan belajar. Dan hari ini kita akan masuk ke pelajaran sesi yang ke-18 dari tema Allah Esa, yaitu siapakah nama Allah Bapa yang sesungguhnya. Saya akan mengulang sedikit sesi yang ke-17. Karena sesi yang ke-18 itu sebenarnya adalah kelanjutan dari sesi yang ke-17. Di sesi yang ke-17 kita sudah belajar tentang YHWH. Sebagai orang Kristen, saya yakin Anda pasti pernah mendengar kata YHWH atau sebutan Yahweh atau Yehova. Nah yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah apakah YHWH itu nama Allah Bapa? Apakah seperti itu? YHWH. Pertanyaan penting adalah apakah kata YHWH yang akhirnya oleh kelompok orang Kristen tertentu dimasukkan susunan, dimasukkan, disisipkan huruf hidup atau vokal menjadi Yahweh atau Yehova itu adalah nama Allah Bapa di sorga? Ini sangat penting. Karena ketika kita menyisipkan ayat, kata, kalimat, huruf-huruf tertentu bisa saja mengalami pergeseran makna. Apalagi di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada nama atau sebutan Yahweh. Tidak ada. Di Alkitab tidak ada kata Yahweh. Ada kata pun itu tambahan belakangan dari pengembangan kata dari YHWH itu. Kata Yahweh itu dicetuskan oleh seorang teolog liberal Jerman bernama Johann Ludwig Edward. Pada tanggal 16 September 1747. Berarti awal tulisan itu nggak ada kata Yahweh. Karena perlu Anda ketahui, kitab suci bahasa Ibrani tidak ada huruf hidupnya. Semuanya itu konsonan. Karena itu kata Yahweh itu sendiri ada huruf
A dan huruf E di tengah-tengahnya itu huruf hidup atau vokal, itu tambahan belakangan untuk menjelaskan tentang kata YHWH yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Pada zaman modern ini, nama Yahweh telah diekspos oleh Secret Name Movement di Amerika Serikat. Lalu kelompok ini termasuk jaringan antikris ini, Kabbalah, yang adalah sihir Yahudi, ilmu hitam, dan menjadi bagian dari gerakan Zionisme. Jadi ini bukan sebuah kelompok yang kecil dan juga mungkin patut ditanda tanyai tentang munculnya kata YHWH oleh kelompok ini. Karena hebatnya gerakan Secret Movement yang mengekspos nama sebutan Yahweh sehingga dunia Kristen khususnya di Indonesia dilanda kepanikan sampai menggantikan kata Allah di Alkitab menjadi Yahweh atau Yehova. Karena mereka tuh takut menyebut kata Allah yang mereka yakini itu adalah nama salah satu dewa sembahan bangsa kafir, Yahweh itu. Permasalahan bagi kita sekarang adalah, apakah benar bahwa kata Yahweh adalah nama Allah Bapa di sorga? Benar atau tidak? Nah, di sesi inilah kita akan coba singkapkan, di sesi inilah kita akan coba kupas. Dan menurut saya, kata Yahweh juga bukan nama, melainkan sebutan, panggilan atau predikat Allah. Lalu lihat kembali dialog antara Musa dengan Allah di padang gurun, khususnya ketika Musa melihat semak berduri, lalu terdengarlah suara dari Allah berbicara kepada Musa. Nah, di sanalah kemudian Allah berdialog dengan Musa. Sempat Musa menanyakan nama Allah pada saat itu. Kita lihat Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi kalau kita baca dua ayat ini, kata aku itu banyak sekali. Aku. Tapi aku ini ada aku dalam konteks Musa sebagai manusia dan aku dalam konteks Allah sebagai roh. Jadi aku. Nah, kata aku adalah aku. Inilah empat huruf konsonan yang tertulis di dalam kitab suci perjanjian lama. Apakah itu nama Allah? Kata aku adalah aku. Kita lihat lebih jauh di ayat yang ke-15 ini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Jadi kata YHWH itu sebenarnya nama atau sebutan. Nah, di ayat yang ke-15 ini perlu kita cermati. Ternyata kata YHWH itu bisa jadi nama, bisa jadi sebutan. Oke? Bisa nama, bisa sebutan. Maka saya lebih condong YHWH ini belum tentu nama Allah, tapi sebutan Allah. Karena sebutan juga bisa mewakili nama. Misalnya saya Nathan Jurnawan, itu nama saya. Tapi ketika di gereja ada orang berkata, Pak Pendeta, pasti ditujukan kepada saya. Karena saya adalah pendeta di gereja itu. Lalu bagaimana seandainya di dalam gereja itu ada beberapa pendeta? Karena gereja saya memang gak begitu banyak. Jemaatnya 200-an. Tapi di dalamnya ada 10 pendeta lebih. Nah, saya sebagai kepala pendeta atau sebagai gembala seniornya. Jadi ketika orang berkata, Pak Gembala. Nah, otomatis saya akan menanggapi karena memang saya sebagai gembala di sana. Berarti
Kata gembala, Pak Gembala itu bukan nama saya tapi mewakili sebutan untuk saya, sebutan untuk nama saya. Orang tidak perlu lagi menyebut Pak Nathan, Pak Gembala Nathan, enggak, Pak Gembala saja. Jadi antara nama dengan sebutan kadang-kadang bisa terjadi penyatuan di tengah-tengah itu. Kita harus bisa membedakan dengan baik antara nama dengan sebutan, panggilan, predikat, dan status. Ketika Anda tidak bisa membedakan mana yang nama, mana yang sebutan atau panggilan, maka akan terjadi kekacauan. Khususnya ketika kita mengenal Allah, kita harus memahami dengan baik mana nama Allah, mana sebutan atau panggilan atau predikatnya Allah. Ketika kita tidak bisa membedakan, maka kita juga akan mengalami kesalahan di dalam pengenalan. Berarti mengenal nama Allah itu sangat-sangat penting untuk memahami, untuk mengenal pribadi dan entitas Allah itu sesungguhnya. Contoh, antara nama dengan sebutan bisa menjadi satu kesatuan. Perhatikan kata ini, Laksamana. Menurut Anda, Laksamana ini nama atau sebutan? Nama atau sebutan? Bapak Ibu, ini bisa nama, bisa juga sebutan. Kenapa saya katakan ini bisa nama dan ini juga bisa sebutan? Permasalahan begini. Bisa saja itu nama, yaitu nama Laksamana adalah nama yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya waktu lahir. Berarti anak itu bertumbuh besar dengan nama Laksamana. Jadi ketika orang panggil Laksamana, dia akan jawab karena namanya memang Laksamana. Tapi kata Laksamana juga menjadi sebuah istilah jabatan perwira tinggi dalam angkatan laut. Jadi angkatan laut, kan Indonesia punya 3 angkatan. Angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Nah di angkatan laut itu punya istilah-istilah tersendiri untuk menggambarkan jabatan atau pangkat-pangkat mereka. Nah pangkat perwira tinggi dalam angkatan laut itu disebut Laksamana. Jadi kata Laksamana ini belum tentu nama. Tapi Laksamana ini adalah jabatan. Laksamana kemudian baru nama. Laksamana Joni. Artinya jabatan dia itu Laksamana, nama dia adalah Joni. Tapi kadang-kadang bisa terjadi nama dengan jabatan atau dengan panggilan juga menyatu. Contoh, nama anak yang Laksamana ini yang waktu lahir diberi nama Laksamana kemudian bertumbuh besar. Setelah itu dia masuk dunia militer, dia masuk sebagai angkatan laut. Naiklah pangkatnya satu demi satu sampai jabatan dia adalah perwira tinggi. Otomatis ketika dia menjabat perwira tinggi, dia berhak mendapatkan jabatan Laksamana. Sementara sisi namanya juga Laksamana. Nah ini kan nama dan jabatan itu menyatu. Bisa tangkap Bapak Ibu? Nah sama juga seperti Allah ini. Tapi kita harus bisa bedakan nama dengan sebutan. Nama itu adalah identitas pribadi atau pengenal pada diri seseorang. Berarti ketika kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal nama Allah itu apa. Kemudian sebutan adalah panggilan, gelar, profesi, status sosial orang itu. Misalnya, nama saya Nathan Jurnawan. Okay? Nama saya Nathan Jurnawan, ini pribadi saya. Tapi di satu sisi saya juga memiliki sebutan sebagai pendeta, dosen, suami, ayah. Itu sebutan. Karena itu di rumah. Nggak mungkin dong anak saya panggil Nathan Jurnawan. Nggak bisa. Kecuali mungkin di negara barat kali ya. Anak panggil nama bapaknya langsung. Nggak pakai papa. Ada memang seperti itu. Tapi kan kita di dunia timur. Nah anak saya nggak sebut nama saya. Hanya panggil papa. Nah saya sudah tahu. Anak itu memanggil saya, betul? Nama dan sebutan atau panggilan. Siapakah nama Allah? Dalam perjanjian lama, Allah belum memperkenalkan namanya kepada umat Israel. Memang rasanya lucu. Berarti bagi saya, YHWH itu bukan nama. Tapi sebutan diri Allah. Karena kan itulah namaku, itulah sebutanku turun-temurun. YHWH atau Yahweh itu apakah
Nama Allah bagi saya adalah sebutan. Melalui Yesus Kristus di perjanjian barulah nama Allah itu diperkenalkan. Masalahnya adalah apakah nama yang diperkenalkan Allah itu adalah yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus itu adalah Yahweh, Yehova atau dari nama lain? Inilah yang akan kita kupas di sesi yang ke-18 ini. Sesungguhnya nama dari Allah itu siapa? Apakah Yahweh atau Yehova atau Yahweh? Apakah Yesus pernah memperkenalkan itu sebagai nama Allah? Nama Allah hanya satu, namun predikat atau sebutannya itu banyak. Antara lain, El Shaddai, Elohim yang maha kuasa. El Gibor artinya Elohim yang perkasa. El Elyon, Elohim yang maha tinggi. El Olam, Elohim yang kekal. El Kana, Elohim yang cemburu. El Kai, Elohim yang hidup. El Kat, Elohim yang esa. El Sali, Elohim gunung batuku. El Yesuati, Elohim juru selamatku. Nah, ini sebutan-sebutan. Nah, sebutan-sebutan ini mewakili fungsi atau peran dari Allah. Misalnya El Kai, Elohim yang hidup. Artinya adalah Allah itu Allah yang kekal. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia adalah Allahnya yang hidup, bukan Allah mati. Nah, kalau Allah yang hidup arti dulu ada, sekarang ada, dan selama-lamanya adalah ada. Dia adalah Alfa dan Omega. Maka Allah seringkali disebut sebagai Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Generasi manusia bisa ganti. Abraham mati, lalu ganti anaknya Isa. Setelah Isa mati, lalu ganti generasi Yakub. Setelah Yakub, lalu muncullah bangsa Israel. Tapi Allahnya tetap sama. Karena itu sebutan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub bukan hanya di perjanjian lama, tapi perjanjian baru pun sering dipakai 3 sebutan generasi itu. Menunjukkan Allah itu Allah yang hidup. Nama. Dalam perjanjian lama Allah belum memperkenalkan namanya. Barulah di zaman perjanjian baru Allah memperkenalkan namanya melalui Yesus Kristus. Nah, masalahnya adalah siapa nama Allah yang diperkenalkan oleh Yesus Kristus itu? Siapa? Kalau orang-orang yang menganut nama Allah adalah Yahweh, nama Allah adalah Yehova, pertanyaan saya adalah, pernahkah Yesus memperkenalkan Yahweh itu sebagai nama Allah? Nah, kalau tidak pernah berarti YHWH itu bukan nama Allah. Kita lihat dulu dasar ayatnya tentang nama Allah yang belum pernah dinyatakan di perjanjian lama. Keluaran 6 ayat 1 sampai 2. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah ya Tuhan. Tapi oleh kelompok penganut Allah, penganut secret movement ini menggantikan menjadi Yahweh. Akulah Yahweh. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Artinya itu apa? Allah belum menyatakan namanya di perjanjian lama. Jelas gak? Karena itulah sebenarnya orang Israel itu belum mengenal nama Allah. Belum mengenal siapakah Allah sesungguhnya. Maka tidak heran ketika Saulus di dalam perjalanan ke Damsyik, Yesus menampakkan diri kepadanya dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Saulus berkata apa? Siapakah engkau Tuhan? Jadi aktif menyembah tapi tidak mengenal Allah. Kalau Saulus sudah benar-benar mengenal Allah di dalam perjanjian lama, Saulus nggak akan terima Yesus dan nggak akan percaya Yesus. Dan akhirnya Yesus perkenalkan diri, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, mulai saat itulah setahap demi setahap Paulus semakin mengenal Allah, sampai Saulus memiliki sebuah kesimpulan, Yesus adalah Allah yang Maha Esa. Oke, jadi menurut Musa di sini Allah melalui Nabi Musa mengatakan belum menyatakan namanya. Lalu kapan Allah menyatakan namanya? Bagaimana cara menyatakan namanya? Kita lihat di dalam Yohanes. Yohanes 17 ayat 6.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Perhatikan, Yohanes 17 ini adalah doa Yesus kepada Bapa di sorga. Kita kutip isi doa ini. Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu. Kalau di Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai 2, aku belum menyatakan diri. Belum dengan nama Tuhan, aku belum menyatakan diri. Artinya, nama Yehova belum dinyatakan. Nah, Yesus baru berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Nah, ketika Yesus melakukan pelayanan sekitar 3 tahun, pernahkah Yesus berkata, nama Allah adalah ini? Pernah enggak? Enggak pernah. Betul? Enggak pernah. Lalu bagaimana cara Allah Yesus menyatakan nama Allah kepada semua orang? Dengan kata lain, semua orang banyak orang pernah menyebut atau pernah membaca nama Allah, tapi mereka tidak tahu itu adalah nama Allah. Caranya bagaimana? Kita lihat ayat 11. Pasal 17 ayat 6, kita lihat lebih jauh, aku telah menyatakan namamu. Dari kalimat di atas sangat jelas. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia telah menyatakan atau memperkenalkan nama Allah. Masalahnya adalah siapa dan bagaimana cara Yesus memperkenalkan nama Allah Bapa. Kan itu masalahnya. Apakah yang diperkenalkan Yesus itu Yahweh? Pernahkah Yesus berkata, nama Bapa adalah YHWH. Nama Bapa adalah Yehova. Nama Bapa adalah Yahweh. Pernah enggak? Saya katakan tidak pernah. Berarti YHWH itu bukan nama. Lalu bagaimana cara Yesus memperkenalkan nama Allah? Kita lihat ayat di 11. Yohanes pasal 17 ayat 11. Kalau ayat yang ke-6, Yesus katakan, aku telah menyatakan namamu. Cara dia menyatakan nama Allah ada di ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jelas gak? Jadi Bapa di sorga itu punya sebuah nama. Kemudian nama Bapa di sorga itu dikasihkan kepada anak, diberikan kepada anak. Otomatis nama Bapa sama anak seharusnya sama. Dan kita memahami nama anak namanya adalah Yesus. Berarti nama Bapa di sorga itu adalah Yesus. Bisa tangkap sama ini? Ya? Bisa tangkap ya? Jadi nama Bapa di sorga itu adalah Yesus. Karena nama Bapa dikasihkan kepada anak, otomatis nama Bapa itu adalah Yesus. Lalu kapan peristiwa nama Bapa diberikan Yesus? Peristiwanya adalah ketika Maria mengandung Yesus dari Roh Kudus. Nah, kita lihat di sini ayatnya. Kelahiran Matius pasal 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi saat itu Yusuf dan Maria itu sudah bertunangan. Tapi mereka belum hidup sebagai suami istri. Yusuf belum sentuh Maria. Tahu-tahu Maria mengandung. Sebagai calon suami pasti Yusuf bertanya dong. Mar, kamu ini mengandung dari siapa? Maria berkata, aku mengandung dari Roh Kudus. Setiap kali Yusuf desak, setiap kali Yusuf tanya, tetap Maria mengatakan aku mengandung dari Roh Kudus. Apakah Yusuf bisa terima? Tidak. Lalu apakah Yusuf orang jahat? Enggak juga.
Karena di ayat 19 sangat jelas dikatakan Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Kalau dia tulus hati, kenapa dia tidak bisa menerima Maria yang sedang mengandung? Permasalahannya adalah Yusuf tidak mau mencemarkan dirinya. Yusuf tahu kalau dia terima Maria, sementara Maria mengandung dari benih laki-laki lain, berarti mereka akan hidup di dalam perzinahan. Itu masalahnya. Jadi Yusuf ingin pertahankan kekudusannya, dia juga tetap ingin Maria tetap mempertahankan kekudusannya. Saya percaya pasti Yusuf berkata kepada Maria ketika dia mempertimbangkan untuk menceraikannya, ya sudahlah Mar, kamu nggak mau mengaku dari siapa engkau hamil, ya sudahlah. Tapi aku nggak percaya bahwa kamu bisa hamil dengan tanpa laki-laki lain. Jadi Yusuf ini logikanya lebih kuat dari iman dia. Menurut dia mustahil seseorang bisa hamil kalau tidak berhubungan badan dengan laki-laki lain. Maka dia mau ceraikan Maria diam-diam. Pasti dia suruh, ya udahlah kembali kepada laki-laki yang sudah menghamili engkau. Pasti itu ke arah sana. Untunglah malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi. Yusuf, jangan takut ngambil Maria. Karena dia mengandung itu bukan dari benih manusia, tapi dari Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi doa Yesus di Yohanes pasal 17 peristiwanya itu di sini. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus itu adalah pemberian dari Bapa lewat malaikat. Malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, Yusuf, nanti istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki, kasih nama dia Yesus. Berarti nama Bapa dikasihkan kepada anak, peristiwanya adalah di sini. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Perhatikan kata nama dan sebutan. Tadi saya sudah katakan nama dan sebutan itu kadang-kala sulit dibedakan. Kalau nggak bisa dibedakan, akhirnya dari kacau. Kalau di ayat di atas, ayat 21, menamakan dia Yesus, itu benar-benar nama. Sedangkan kata yang kedua, menamakan dia Immanuel. Immanuel itu bukan nama. Immanuel itu sebuah istilah. Artinya itu adalah Allah beserta kita. Berarti Immanuel itu hanya sebutan. Sedangkan arti sebutan itu adalah Allah beserta kita. Jadi Yesus itu adalah Allah yang hidup di tengah-tengah manusia. Allah beserta dengan kita, hidup bersama dengan kita di tengah-tengah masyarakat. Berarti Yesus adalah nama Allah. Seharusnya di sana kita sudah tangkap. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan kalimat firman itu adalah Allah. Langsung masuk ke ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Artinya adalah Allah menjadi manusia. Lalu bagaimana cara Allah menjadi manusia? Caranya adalah lewat kelahiran. Lewat kelahiran. Berarti Yesus adalah Allah yang lahir menjadi manusia. Tapi ketika Allah menjadi manusia, status Allah itu ditinggalkan. Dia mengambil sebuah status anak Allah. Jadi anak Allah itu hanya sebutan, istilah, bukan makna sesungguhnya. Bukan berarti Allah itu benar-benar punya anak. Sama seperti anak tangga. Bukan berarti tangga itu melahirkan anak. Tangga itu hidup dan punya anak. Enggak. Anak tangga itu hanya sebuah istilah. Hanya sebuah penjelasan bahwa untuk menghubungin antara lantai 1 dengan lantai 2 itu ada sebuah tangga, dan tangga itu ada anak-anak tangganya step by step bisa naik ke atas. Oke. Kemudian anak Allah. Tapi walaupun dia sebagai anak Allah, ada satu kata yang sama dengan Immanuel, diam di antara kita.
Diam di antara kita itulah makna Immanuel. Allah beserta kita, Allah diam di tengah-tengah kita, Allah diam bersama dengan manusia. Itulah Yesus. Aku telah menyatakan namamu. Cara Yesus memperkenalkan nama Allah Bapa. Kalau kita jeli mempelajari Alkitab, sebenarnya sudah berulang kali Yesus memperkenalkan nama Allah Bapa kepada kita. Nah, di bawah ini akan dijelaskan 2 cara Yesus memperkenalkan nama Allah Bapa. Kita lihat 2 cara. Cara yang pertama adalah melalui doa. Dalam Yesus menjelaskan tentang doa, akan terkonek dengan nama Bapa di sorga. Lalu yang kedua adalah melalui baptisan air. Nah, kita akan gali lebih jauh kedua cara Yesus memperkenalkan nama Allah. Yang pertama, nama Allah Bapa diperkenalkan melalui nama yang dipakai dalam doa. Ketika kita berdoa, bukan hanya kita, semua manusia ketika berdoa pasti ditujukan doanya itu kepada Allah. Dan di dalam ajaran Kristen bersama ketika kita berdoa kita tujukan kepada Allah. Namun ketika kita berdoa harus menyebut nama Allah di sorga. Coba kita lihat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di sorga. Kan ditujukan kepada Bapa di sorga. Dikuduskanlah namamu. Nah, yang menjadi persoalan di sini adalah Bapa di sorga namanya siapa? Kalau tidak tahu, tidak mengerti nama Bapa di sorga, bagaimana cara kita menguduskan nama Bapa di sorga? Betul enggak? Tapi kan Yesus belum sebutkan nama Bapa itu siapa. Tapi dijelaskan lewat Injil Yohanes. Kita lihat Yohanes 16 ayat 26. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Ini kan jelas. Bapa, dikuduskanlah namamu. Berarti yang dikuduskan nama itu tidak lain adalah nama Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu nama Allah itu sendiri. Nama Allah di sorga. Dan aku tidak katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi ketika kita berdoa dengan menyebut nama Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena yang akan mengabulkan doa-doa kita adalah Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 13-14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Bapak Ibu perhatikan dengan jelas. Yesus katakan, apapun yang engkau doakan, apapun yang engkau minta dalam namaku. Bukan dalam nama Bapa. Oke? Karena nama Bapa kan mereka belum mengerti siapa. Tapi Yesus langsung sebutkan dalam namaku. Lalu ayat 14. Jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Maka setiap kali kita berdoa, kita sebut dalam nama Yesus. Berarti doa kita tujukan kepada Yesus. Padahal kan doa kita seharusnya kita tujukan kepada Allah. Benar gak? Allah yang menjawab doa. Tapi karena Yesus adalah Allah, maka doa kita ditujukan kepada Yesus. Berarti Yesus adalah nama Allah Bapa itu sendiri. Mestinya clean and clear, sudah sangat jelas. Betul gak? Jadi ketika tiap kali kita berdoa dalam nama Yesus, sebenarnya kita sedang menyebut nama Allah di sorga. Memang doa kita langsung ditujukan kepada Allah di sorga. Di dalam Yesus Kristus. Makanya setiap kali kita berdoa langsung dalam nama Tuhan Yesus. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, apapun yang engkau lakukan.
lakukan dalam nama Yesus. Terlebih lagi kita berdoa. Yang namanya kita berdoa, kita kontak dengan Allah, berhubungan dengan Allah, meminta sesuatu dengan Allah, membesarkan nama Allah. Nah, kita lakukan dalam nama Yesus Kristus. Jadi Yesus memperkenalkan nama Allah secara tidak langsung lewat doa. Berdoalah dalam namaku. Maksud Yesus adalah berdoalah kepada Allah. Karena nama Allah itu adalah Yesus Kristus. Oke. Lalu, mengapa nama Yesus Kristus begitu berkuasa? Karena Yesus Kristus itu adalah nama Bapa di sorga. Nama di atas segala nama. Hanya nama Allah yang penuh dengan kuasa. Karena ketika kita menyebut nama Allah, kita sudah menyebut roh Allah bekerja. Karena nama Yesus itu nama yang penuh dengan otoritas yang sangat-sangat dahsyat. Nama Yesus atau kuasa nama Yesus itu melingkupi 3 dimensi alam. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan nama di atas segala nama. Berarti itu nama satu-satunya, nama yang berotoritas, nama yang berkuasa. Berapa besar kuasa nama itu? Ayat 10. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bayangkan, nama Yesus berkuasa atas 3 dimensi dunia. Nama Yesus bekerja di atas langit. Jadi ketika Anda naik pesawat itu mati mesinnya, berdoa berseru dalam nama Yesus, mujizat bisa terjadi, Anda bisa ditolong. Kemudian di bumi, nah itu kan sudah sering. Para hamba Tuhan mengusir setan pakai nama Yesus, menyembuhkan penyakit pakai nama Yesus, membangkitkan orang mati pakai nama Yesus, menaklukkan setan pakai nama Yesus. Nama Yesus berotoritas di bumi. Lalu di bawah bumi. Nah di bawah bumi kan, di dalam perut bumi, ketika Anda menggali tambang, mungkin ratusan meter dalam perut bumi, Anda berdoa, Yesus bekerja di sana. Anda seorang penyelam, Anda masuk ke dalam air, di lautan samudra, ratusan meter, mungkin ribuan meter di dalam air. Anda sebut nama Yesus, mujizat terjadi, kuasa Yesus dinyatakan. Jadi betapa dahsyatnya. Langit bumi di bawah bumi nama Yesus berkuasa. Kenapa bisa demikian? Karena itu adalah nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Allah itu sendiri. Hanya nama Allah yang bisa bekerja secara dahsyat. Kuasa nama Yesus, yaitu kuasa nama Allah, bisa usir setan, menyembuhkan penyakit, membangkitkan orang mati, memberikan kuasa pengampunan dosa, untuk mengadakan tanda heran dan mujizat, untuk mengadakan berbagai macam kuasa-kuasa ajaib. Saya tidak bukakan ayat-ayat ini, silakan Anda buka masing-masing setelah Anda nonton video ini. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh, bagaimana dahsyatnya nama Yesus. Nama Yesus bisa dahsyat, karena itu adalah nama Allah itu sendiri. Lalu yang kedua, Yesus memperkenalkan nama Bapa di sorga melalui sebutan dalam baptisan. Matius 28 ayat yang ke-19. Melalui sebutan baptisan, Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan menekankan tentang nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Yesus memberikan perintah melakukan baptisan. Ada 3 sebutan nama yang ditonjolkan dalam ayat tersebut. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah ayat ini pula yang akhirnya menjadi ajaran atau pondasi dasar dalam doktrin Tritunggal atau Trinitas. Sehingga para penganut Tritunggal itu beranggapan ada 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Dan anehnya 3 pribadi itu juga mereka sebut sebagai Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Walaupun sebutan Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu tidak ada ayatnya. Yang ada adalah Allah Bapa. Oke? Perintah Yesus dalam baptisan. Lalu
ayat tersebut di atas, Tuhan Yesus memerintahkan kita atau gereja melakukan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun perlu Anda ketahui, tidak ada satu pun praktek baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada sama sekali. Semua baptisan itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam gereja awal atau gereja mula-mula, setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, tercatat ada 4 kali baptisan dilakukan secara kolektif. Namun semua baptisan itu tidak ada satu pun baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Semuanya dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Kita buktikan ayatnya. 4 kali baptisan secara kolektif. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Nah, yang dibaptis di Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 itu dilakukan di kota Yerusalem, yang dibaptis itu 3.000 orang setelah khotbah Petrus di hari Pentakosta. Nah, 3.000 orang ini berarti yang membaptis itu banyak orang. Tentu Anda pernah ingat ya, di Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3, selain mendidik 12 orang yang disebut murid atau rasul, Yesus juga pernah mendidik 70 murid dalam satu wadah yang berbeda. Setelah dididik sekian lama, lalu Yesus utus mereka berdua-berdua. Nah, kemungkinan waktu hari Pentakosta yang dibaptis 3.000 orang itu, selain 12 rasul juga dibantu 70 murid ini. Karena mereka juga levelnya sudah tidak jauh berbeda dengan rasul-rasul. Bisa usir setan, menyembuhkan penyakit dengan kuasa nama Yesus. Cara baptisannya gimana? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dibaptis bukan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Enggak, langsung dalam nama Yesus Kristus. Lalu Kisah Rasul 8 ayat 16. Nah, yang melakukan baptisan itu malahan bukan rasul, tapi diaken. Di Yerusalem pernah diangkat 7 orang diaken. Salah satu diaken itu bernama Filipus. Dia pergi ke kota Samaria memberitakan Injil di sana. Dan orang-orang Samaria banyak yang terima Yesus bertobat. Lalu mereka ramai-ramai dibaptis. Cara baptisannya dalam nama Tuhan Yesus, bukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Lalu Kisah Rasul 10:48. Baptisan itu dilangsungkan di kota Kaisarea. Nah, yang unik adalah yang dibaptis itu bukan umat Israel. Bukan orang Israel. Tapi yang dibaptis kali ini adalah bangsa lain. Yaitu orang-orang Romawi. Petrus satu kali pernah diminta khotbah di rumah Cornelius. Cornelius sudah kumpulkan teman-temannya. Semua orang Romawi. Karena Cornelius ini seorang yang punya pengaruh cukup besar. Jadi dengan mudah dia kumpulkan teman-temannya di rumah dia yang cukup besar. Ketika Petrus sedang berkhotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang yang mendengarkan khotbah Petrus. Artinya Tuhan memilih orang-orang Romawi. Nah, setelah dipilih, mereka kan belum dibaptis. Lalu Petrus berkata, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Orang Romawi dibaptisnya bukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, tapi dalam nama Yesus Kristus. Lalu Kisah Rasul 19 ayat 5. Nah, ini kasus unik, dibaptis ulang. Orang-orang di Efesus ini ada 12 orang sudah dibaptis, tapi baptisan versi Yohanes Pembaptis. Nah, ketika bertemu dengan Paulus, Paulus bertanya kepada mereka, kalian sudah dapat Roh Kudus belum? Jawab mereka, belum. Nah, Paulus curiga, kenapa sudah percaya Yesus tapi belum terima Roh Kudus? Paulus curiga pasti ada masalah dengan baptisannya. Setelah Paulus tanya, mereka jawab baptisan Yohanes. Dan akhirnya Paulus berkata, oh, kalian harus dibaptis ulang. Caranya bagaimana? Nah, ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu pun bukti, contoh, ada kasus baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tidak ada sama sekali. Nah, semua baptisan itu dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Iya, bukti di Alkitab. Oke.
Lalu bagaimana dengan Matius 28 ayat 19? Karena di dalam Injil Matius ini dengan sangat jelas Tuhan Yesus berkata, perhatikan kalimat yang diucapkan Yesus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kan perintah Yesus, dibaptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Makanya ketika saya berdialog dengan seorang pendeta yang melakukan baptisan dalam nama Bapa dan Roh Kudus, saya katakan baptisan yang Alkitabiah harus dalam nama Tuhan Yesus, dia marah. Langsung dibukakan Matius 28 ayat 9. Pak Nathan coba baca. Jadi menurut dia ini Alkitabiah. Lalu dia berkata, kita harus lebih taat kepada perintah Tuhan Yesus daripada murid-murid. Walaupun murid-murid membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tapi itu kan bukan perintah Yesus. Lalu saya balik bertanya, berarti murid-murid Yesus salah dong. Ternyata pendeta itu cukup nekat. Iya, murid salah, nggak taat. Namun pertanyaannya adalah, apakah benar murid-murid salah? Kalau murid-murid salah, masih berani nggak engkau pegang kitab suci perjanjian baru yang ditulis oleh murid-murid? Masih berani? Paulus pun melakukan baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Masih berani Anda pegang tulisan surat-surat Paulus? Karena Anda sudah melakukan integritas Paulus? Belum tentu Paulus salah. Belum tentu murid-murid salah. Bisa saja pendeta yang salah tidak memahami Matius 28 ayat 19. Menurut saya seperti itu. Dari dua sebutan di dalam Alkitab mana yang harus dipakai? Apakah kita harus memakai sebutan dalam nama Bapa dan Roh Kudus yang diperintahkan Yesus di Matius 28 ayat 19? Ataukah kita harus mengikuti baptisan dalam nama Tuhan Yesus yang dipraktekkan oleh murid-murid di Kisah Rasul 2 ayat 38, 8 ayat 16, 10 ayat 48 dan 19 ayat 5? Karena dua-duanya ada dasar Alkitab, maka sebagian pendeta bingung. Di dalam kebingungan itulah mereka gabungkan dua sebutan itu, muncul konsep yang ketiga. Konsepnya adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin katakan kepada Anda, konsep ini malah tidak Alkitabiah. Konsep ini tidak ada bukti ayatnya. Bahkan Anda sudah melakukan tindakan menambah, mengurangi firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh kurangi. Perhatikan lebih jauh makna yang terkandung dalam Matius 28 ayat 19. Menurut saya banyak hamba-hamba Tuhan termasuk pendeta-pendeta yang punya jemaat ratusan ribu jiwa. Ketika membaca ayat ini mereka tidak nangkap ayat ini. Artinya apa? Kadang-kadang kita baca Alkitab ratusan ribuan kali belum tentu kita disingkapkan untuk mengerti apa yang kita baca. Dan menurut saya di sini ada sesuatu yang harus disingkapkan. Masalahnya di mana? Coba pelan-pelan kita lihat. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah Anda baca, Anda temukan nggak permasalahan itu di mana? Coba pelan-pelan. Pendeta-pendeta besar punya jemaat ratusan ribu tetap tidak menangkap makna di balik ayat ini. Maknanya di mana tahu? Permasalahannya itu ada pada nama. Jadi permasalahan itu adalah Yesus katakan, baptislah mereka dalam nama. Nama siapa? Nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Kudus. Penekanan Tuhan Yesus dalam ayat tersebut adalah membaptis seseorang itu harus dalam nama. Yaitu dalam nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Berarti kita ingin menemukan nama Bapa adalah lewat perkataan ini. Nama Bapa itu siapa? Kita analisa lebih jauh. Renungkan, apakah kata Bapa, Anak, Roh Kudus itu nama? Bapa, Anak, Roh Kudus nama atau bukan? Jawabannya adalah bukan. Nah, kata Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Berarti ketika kita melakukan baptisan, terlebih dulu kita harus mencari, menemukan nama dari ketiga panggilan atau sebutan itu. Saya analisa, saya jelaskan. Saya tetap akan mengacu di Matius 28 ayat 19 untuk menguraikan makna yang terkandung di dalamnya.
Matius 28 ayat 19. Di sini ada sebutan atau panggilan. Menurut pemahaman saya, dan saya yakin itu benar. Kata Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Berarti kita waktu baptisan harus mencari nama dari ketiga sebutan itu. Siapakah nama Bapa, siapa nama Anak, siapa nama Roh Kudus. Dan ketika kita ingin cari jawaban harus didukung oleh dasar Alkitab. Artinya nggak bisa hanya ngomong dong tanpa membuktikan ayat. Kalau setiap kali saya ngomong tuh saya pasti buktikan dengan ayat Alkitab. Kalau enggak sama saja saya bohong. Sama saja saya sembarangan ngomong. Kalau ada bukti Alkitab maka kita bisa jadikan pegangan. Sekarang kita analisa nama Bapa. Kira-kira Bapa, Roh, Bapa adalah Roh, Allah adalah Roh, punya nama enggak? Kalau dia punya nama, siapa namanya? Lalu apa bukti ayatnya? Nama Bapa adalah Yesus. Mungkin Anda tidak akan setuju, terutama Anda penganut secret name. Atau yang mengatakan nama Allah atau nama Bapa adalah Yahweh. Nama Bapa adalah Yehova. Nama Bapa adalah YHWH. Pasti Anda tidak setuju. Tapi saya akan buktikan bahwa nama Bapa itu memang Yesus. Bagaimana buktikan? Kita lihat Yohanes pasal 17 ayat 11-12. Kita sudah baca sebenarnya, tapi kita coba nekan lebih jauh. Yohanes 17 ayat 11. Saya hanya kutip bagian tertentu. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Berarti Bapa di sorga itu punya sebuah nama, nama Bapa dikasihkan kepada anak. Berarti nama Bapa seharusnya Yesus. Karena nama anak itu adalah Yesus. Berarti nama Bapa sama nama anak itu seharusnya sama. Bisa nangkap? Itulah bukti ayatnya. Lalu Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku. Dan kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu menerima dia. Yesus berkata, aku datang dalam nama Bapakku. Berarti Yesus datang itu dengan membawa nama Bapa. Bukan membawa nama dirinya. Nama Bapa yang dibawa Yesus siapa? Ketika orang mengenal nama Yesus berarti sudah kenal Bapa. Karena Yesus dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30. Jadi nama Bapa adalah Yesus. Lalu anak. Nah, anak bukan nama, melainkan panggilan sebutan. Nama anak kita pasti semua setuju namanya adalah Yesus. Tapi saya tetap ingin buktikan berdasarkan ayat Alkitab. Matius 1:20-21. Nah, ini adalah peristiwa di mana nama Bapa dikasihkan kepada anak. Kan Yesus berkata, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Peristiwanya adalah Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi nama anak itu adalah Yesus. Kita tambahkan satu ayat di 1 Yohanes 3:23. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Jadi nama anak Allah itu adalah Yesus. Kita sudah temukan nih. Nama Bapa Yesus, nama anak Yesus. Tinggal satu, Roh Kudus. Roh Kudus itu namanya siapa? Roh Kudus namanya adalah Yesus. Kita lihat Kisah Rasul. Pasal yang ke-16 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Di ayat yang ke-6 disebut Roh Kudus. Okay? Roh Kudus itulah yang menyertai mereka dalam penginjilan. Yang menyertai mereka dalam pelayanan. Tetapi di ayat yang ke-7 disebut Roh Yesus. Itu roh yang sama yang memimpin mereka dalam penginjilan.
Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah di Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana cara Yesus menyertai mereka dalam penginjilan? Lewat Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi sederhananya begini loh. Maria mengandung. Maria mengandung, Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Berarti yang ada di dalam kandungan Maria itu apa? Roh Kudus. Karena yang masuk itu Roh Kudus, betul. Nah, lalu Roh Kudus dikandung Maria selama 9 bulan. Akhirnya Roh Kudus dilahirkan dalam bentuk daging yang kita sebut Yesus Kristus. Berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Bisa tangkap gak? Namun karena Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus. Dan Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Berarti Roh Kudus itu juga adalah rohnya Allah. Roh Kudus adalah rohnya Kristus. Yesus, Roh Kudus juga rohnya Allah. Nah, lihat Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan kata roh Allah. Lalu perhatikan kata roh Kristus. Jadi roh Kristus atau Roh Kudus itu sebenarnya roh Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi clean and clear. Jelas dan terang benderang. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus melakukan baptisan langsung dalam nama Tuhan Yesus. Apakah murid-murid itu salah? Menurut saya mereka tidak salah. Justru murid-murid Tuhan Yesus itulah yang benar. Mereka memahami isi pikiran Tuhan mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan Yesus adalah baptislah mereka dalam namaku. Tapi karena Yesus itu tidak mau menyombongkan diri. Karena di Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dan sifat orang rendah hati tidak menonjolkan diri. Maka Yesus tutup dengan 3 sebutan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi murid-murid menangkap yang diinginkan oleh Yesus. Baptislah mereka dalam nama Yesus. Perhatikan kembali Matius 28 ayat 19. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jika Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi. Yang oleh Trinitas disebut 3 oknum. Permasalahan adalah nama Bapa siapa bagi Anda? Oke. Nama Roh Kudus bagi Anda siapa? Kalau nama anak kan kita sudah tahu namanya adalah Yesus. Berarti Anda harus temukan 2 nama lagi. Nama Bapa dan nama Roh Kudus. Kalau betul itu 3 pribadi. Tapi kalau 1 pribadi. Bukan 3 pribadi. Berarti namanya sama. Yesus. Nama Bapa Yesus, nama Anak Roh Kudus, Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Berarti 1 pribadi. 3 sebutan. Pribadinya sama, sebutannya 3. Sama seperti saya, pribadinya 1, namanya Tantan Jurnawan. Sebutan saya bisa Bapak, karena anak-anak panggil saya Bapak. Saya juga bisa berperan sebagai anak, karena saya punya Bapak. Jadi Bapak saya panggil saya sebagai anak. Dan saya sebagai suami, saya bisa jadi dosen, bisa jadi pendeta. Sebutannya itu berbeda-beda sesuai dengan fungsi-fungsinya. Bapak Ibu yang saya kasih faktanya. Semua baptisan dilakukan dalam 1 nama, yaitu nama Yesus Kristus. Kenapa demikian? Karena Yesus adalah nama Allah. Jadi, kata Bapa, Anak, Roh Kudus bukan nama, melainkan panggilan atau sebutan. Nama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Maka perintah baptisan yang dicatatkan di Matius 28 ayat 19. Pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun tidak ada satu pun baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Setelah murid-murid memahami perintah Yesus lalu mereka
analisa dan mereka temukan baptisan di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 2:38, baptisan dalam nama Yesus. Kisah Rasul 8:15, baptisan dalam nama Yesus. Kisah Rasul 10:48, dan baptisan dalam nama Yesus. Kisah Rasul 19 ayat yang kelima. Jadi jelas ya. Lalu bagaimana dengan upaya sekelompok orang yang berusaha menggantikan nama Yesus ke dalam bahasa Ibrani menjadi Yehoshua atau Yesua atau Yahshua? Bapak Ibu, perlu kita ketahui, Yesus bukan hidup di zaman perjanjian lama. Saat itu bahasa dunia yang dominan itu adalah bahasa Yunani. Karena itu ketika Yesus disalibkan di atas kayu salib, ada 3 bahasa yang dituliskan di atas kayu salib yang menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Raja orang Yahudi. Kalimat pertama ditulis pakai bahasa Ibrani. Kalimat kedua ditulis pakai bahasa Latin. Dan kalimat yang ketiga ditulis pakai bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani itulah yang dipakai untuk menulis perjanjian baru. Berarti acuan kita untuk mengenal nama Allah seharusnya bukan kembali ke bahasa Ibrani, tapi kembalilah ke bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani. Dan bahasa Yunani menyebut Yesus itu apa? Sebutannya adalah Yesus. Jadi bukan Yosua, Yahshua dan lain sebagainya. Kalau Yesus atau penulis Injil saja sudah memakai bahasa Yunani, mengapa Anda memaksakan kembali ke zaman perjanjian lama pakai bahasa Ibrani? Karena itulah tulislah Yesus. Dan kita hanya terjemahkan dalam bahasa masing-masing. Bahasa Inggris Jesus. Bahasa Indonesia Yesus, bahasa Chinese Yasu, itu saja. Jadi namanya nggak diubah, hanya panggilan, hanya nadanya sesuai dengan bahasa masing-masing. Sebagai kesimpulan akhir kita adalah Yesus adalah nama Allah Bapa di sorga. Sangat jelas. Jadi kesimpulan kita adalah Yesus Kristus adalah nama dari Allah Bapa. Yesus Kristus adalah nama Allah Esa. Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kembali kami disingkapkan sebuah kebenaran. Ternyata nama Allah Bapa kami di sorga bukan Yahweh, bukan Yehova, bukan YHWH, tapi Yesus Kristus. Semoga penjelasan-penjelasan ini membuat kami lebih memahami bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah, Allah yang Maha Esa, Allah pencipta langit dan bumi, dan Allah yang menjadi juru selamat umat manusia. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah singkapkan dengan bukti dasar-dasar Alkitab. Semoga mereka yang belum memahami ini bisa menjadi pegangan untuk lebih memahami Allah yang sesungguhnya. Karena sebelum kami mengenal nama Allah, kami belum mengenal Allah itu dengan baik. Kami bersyukur hari ini kami disingkapkan nama Allah adalah Yesus Kristus yang layak dipuji, layak diagungkan, dan tempat kami berdoa dengan menyebut nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan dengarkan sebuah lagu yang membesarkan nama Yesus dengan judul Dalam Kuasa Nama Yesus. Karena kita sudah tahu sekarang Yesus adalah nama Allah Bapa di sorga. Mari kita dengarkan pujian ini. Segala sesuatu yang kulakukan hanya dalam nama-Mu. Sebab tiada nama di bumi di surga yang berkuasa menyelamatkan selain nama-Mu. Di dalam kuasa
segala sesuatu yang kulakukan, kulakukan hanya dalam nama-Mu. Sebab tiada nama di bumi di surga yang berkuasa menyelamatkan selain nama-Mu. Di dalam kuasa nama Yesus, pemulihanku, keajaibanku. Di dalam kuasa nama Yesus, kelimpahanku, kemenanganku percaya. Di dalam kuasa nama-Mu Yesus, hidupku telah diselamatkan. Di dalam kuasa nama Yesus, ku menang. Di dalam kuasa nama Yesus, pemulihanku, keajaibanku. Oh, kuasa nama Yesus, kelimpahanku, kemenanganku percaya. Nama Yesus. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti sekolah STT ITAI, sekolah online, setiap sesi pelajaran ada 10 pertanyaan yang wajib Anda isi, Anda ketik rapi dan kembalikan kepada pengelola STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa. Pertanyaan topik ke-18, siapakah nama Allah Bapa yang sesungguhnya? Pertanyaan pertama, siapakah kelompok Secret Name Movement yang menurut pengetahuan saudara? Yang kedua, tuliskan teks lengkap Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Bagaimana cara melafalkan 4 konsonan atau tetragramaton itu? Yang ketiga, apakah perbedaan antara nama dengan sebutan? Berikan contoh perbedaan kedua kata itu. 4. Tuliskan 9 sebutan atau predikat Allah dan artinya. 5. Apakah dalam perjanjian lama Allah sudah menyatakan atau memperkenalkan nama pribadinya? Jelaskan menurut pengertian saudara dengan dukungan ayat Alkitab. Pertanyaan ke-6. Ayat manakah yang menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia? Tuliskan teks ayatnya lengkap. 7. Ada 2 cara Yesus memperkenalkan nama Allah Bapa. Tuliskan kedua cara tersebut. Ke-8, siapakah nama dari Bapa? Jelaskan menurut pengertian saudara dengan dukungan ayat Alkitab. Ke-9, siapakah nama anak Allah? Jelaskan pengertian saudara dengan dukungan ayat. Dan pertanyaan yang terakhir, siapakah nama dari Roh Kudus? Jelaskan menurut pengertian saudara dengan dukungan ayat-ayat Alkitab. Kalau Anda mengikuti video itu tidak skip-skip, Anda pasti bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Selamat menjawab, Tuhan Yesus berkati.